Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling multibudaya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu isu-isu gender dalam konseling multibudaya. Pembahasan mengenai gender dalam konseling multibudaya selalu berkaitan dengan cara konselor memahami keberagaman pengalaman hidup klien. Gender bukan sekedar identitas laki-laki atau perempuan, tetapi merupakan konstruksi sosial yang mempengaruhi peluang, batasan, privilege, dan tekanan yang dialami seseorang. Dalam konteks multibudaya di mana klien datang dari latar etnis, budaya, agama, dan struktur sosial yang berbeda, isu gender sering muncul sebagai faktor penentu cara seseorang merespon masalah psikologis maupun sosial. Salah satu persoalan utama adalah bagaimana norma budaya membentuk peran gender. Di beberapa komunitas, misalnya perempuan diharapkan selalu menunjukkan kepatuhan, sedangkan laki-laki dituntut tampil kuat dan memahami emosi. Ketika konselor tidak peka terhadap norma-norma tersebut, proses konseling bisa mengabaikan tekanan yang dialami klien atau bahkan memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Konselor perlu mengingat bahwa nilai gender sangat berpengaruh pada konteks budaya. Apa yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat dapat menjadi sumber konflik bagi individu dari budaya lain. Relasi kuasa juga menjadi isu penting. Gender sering beririsan dengan faktor lain seperti status ekonomi, pendidikan, agama, dan etnisitas. Perempuan dari kelompok minoritas budaya misalnya dapat menghadapi diskriminasi berlapis yang mempengaruhi kesehatan mentalnya. Konselor yang bekerja secara multibudaya harus peka terhadap tumpang tindih ini agar tidak memandang masalah klien secara sempit. Pendekatan interpersonal yang memeriksa hubungan antara berbagai identitas sosial membantu konselor mengenali dinamika kekuasaan yang meliputi pengalaman klien. Dalam praktik konseling, bias implisif konselor merupakan isu yang sering muncul. Setiap konselor membawa latar budaya dan pandangan gendernya sendiri, dan bias tersebut dapat merasuki proses asesmen maupun pemberian intervensi. Misalnya, konselor mungkin menilai ekspresi emosi perempuan sebagai berlebihan atau menganggap laki-laki tidak membutuhkan dukungan emosional. Bias seperti ini dapat merugikan klien dan mengurangi efektivitas konseling. Oleh karena itu, refleksi diri dan supervisi etnis menjadi komponen penting agar konselor mampu mengelola biasnya secara sadar. Ketersediaan ruang aman bagi klien juga berkaitan erat dengan isu gender. Banyak individu yang mengalami kekerasan berbagai gender, pelecehan seksual atau diskriminasi tidak berani mengungkapkan pengalamannya karena takut disalahkan. Konselor perlu membangun hubungan yang menjamin keamanan psikologis, memahami dinamika trauma, serta memastikan bahwa interaksi konseling tidak memojokkan atau meremehkan pengalaman tersebut. Pendekatan yang sensitif trauma sangat relevan dalam situasi seperti ini. Selain itu, diskusi gender dalam konseling multibudaya sering memperhatikan keberagaman identitas gender dan orientasi seksual individu transgender, non-binar, atau LGBTQ dari komunitas yang konservatif sering menghadapi tekanan sosial yang berat. Dalam ruang konseling, mereka membutuhkan penerimaan tanpa syarat serta pemahaman atas konsep budaya yang mungkin menolak perbedaannya. Konselor harus mampu menyeimbangkan antara menghargai nilai budaya klien dan tetap menjaga prinsip non-diskriminasi serta kesetaraan psikologis. Terakhir, isu gender juga muncul dalam struktur layanan konseling itu sendiri. Akses terhadap layanan psikologis sering tidak merata. Perempuan di daerah terpencil mungkin terhalang oleh norma budaya yang membatasi mobilitas. Sementara laki-laki mungkin enggan mencari bantuan karena dianggap tidak sesuai dengan stereotip maskulinitas.
Konseling multibudaya perlu memperhatikan hambatan struktural ini dan merancang layanan yang lebih mudah dijangkau, relevan, dan ramah budaya. Isu-isu gender dalam konseling multibudaya pada dasarnya mengingatkan kita bahwa pengalaman manusia selalu dibentuk oleh jaringan sosial yang kompleks. Ketika konselor mampu memahami kerumitan tersebut, proses konseling menjadi lebih adil, empatik, dan mampu memberdayakan klien. Pembahasan ini masih dapat diperdalam ke arah etnis profesional atau bagaimana lembaga pendidikan membangun kompetensi gender bagi calon konselor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.